Bajua-jua Ahui Kota Medan ya. Masih saya ingin berkomentar tentang surat edaran Wali Kota Medan tentang larangan ya menjual daging babi di trotoar jalan. Dalam beberapa PT saya sebelumnya ya, dan di sana ada komentar-komentar kenapa harus ada pernyataan daging non halal. Nah, sepertinya ada diskriminasi ya. Ya ini umumnya memang dari saudara-saudara saya yang beragama Kristen, saya kira itu merasa keberatan ya tentang adanya kata daging non halal. Nah, jadi begini ya, buat teman-teman ini sebagai pencerahan buat kita semuanya, begini, bahwa non halal ya, non halal itu maksudnya adalah produk makanan dan minuman atau bahan-bahan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi non halal itu dengan kata lain adalah haram dan dilarang untuk dikonsumsi. Nah, misalnya itu ya daging babi, anjing ya, kemudian bangkai ya, termasuk juga itu darah, termasuk juga itu misalnya menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Nah, juga alkohol itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, jadi apa itu halal? Halal itu berarti boleh dimakan, tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Nah, undang-undang ya, sebenarnya kalau tadi ada kata halal dan haram menurut syariat Islam, undang-undang tidak menggunakan kata haram. Saya kira undang-undang ini sudah cukup elegan ya. Karena apa? Karena dia menyebut daging non halal. Artinya kalau ada daging yang halal, daging yang boleh dimakan menurut syariat Islam, lalu ada yang tidak boleh, yang sebenarnya itu adalah yang diharamkan, tetapi undang-undang menggunakan kata non halal. Dan pemerintah Kota Medan dalam hal ini wali kota juga menggunakan kata non halal. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana di sana diatur mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur mengenai kehalalan produk atau produk. Jadi bagi makanan ataupun produk yang halal harus ada sertifikat halal. Sedangkan bagi non halal cukup disebut di situ daging non halal, artinya atau sebutkan katakan itu dilabeli non halal. Nah, ini maksudnya adalah supaya melindungi konsumen. Ingat saudara-saudaraku ya, di dalam masyarakat kita itu harus dilindungi saudara kita yang muslim yang memang ada makanan yang haram atau non halal tadi. Nah, itu dia teman-teman ya. Sebenarnya begini ya, dalam agama Kristen pun sebenarnya kata haram itu dan kata najis itu ada disebut dalam Alkitab. Di dalam Imamat 11 ayat 17 bunyinya begini, demikian babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ulangan 14 ayat 8, juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Nah, ini dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Kemudian juga di dalam Markus 7:18 ayat 19 juga isinya kurang lebih begini. Yesus
di dalam Markus 7, 18-19 menegaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke perut lalu dibuang. Dalam ayat ini Yesus menyatakan semua makanan halal, artinya boleh dimakan. Inilah di dalam Alkitab bahwa ada kata haram ataupun najis, sehingga yang haram itu adalah dilarang, lalu ada kata yang diperbolehkan, berarti itu adalah halal, boleh dimakan. Begitu kira-kira di sini. Jadi ya, karena memang maksud saya ini adalah sebuah pencerahan bagi kita semuanya, janganlah terlalu kita itu sensitif atas kata-kata wali kota itu dalam surat edarannya sebutan daging non halal. Ya memang harus dibedakan, ada daging non halal, ada daging yang halal. Itu memang sesuai dengan syariat Islam, supaya terlindungi saudara-saudara kita yang Islam, jangan dia sampai salah beli. Saya kira itu saja. Semoga kalian semua baik-baik, damai, tentram, rukun, negeriku. Kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan bertoleransi. Jangan terprovokasi dan menyebabkan salah tafsir dan salah makna, salah arti, dan akhirnya salah perlakuan kita, akhirnya retak persaudaraan kita. Terima kasih. Ujua-jua, ahoy. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana sebuah pemahaman atau penjelasan dari Bapak Sada Ari Sinulingga, ya, melihat dari marganya ini sepertinya dari saudara kita Karo, ya. Nah, Bapak Ibu, terkait apa yang dijelaskan oleh beliau mengenai daging non halal yang adalah haram atau artinya merupakan makanan yang dilarang berdasarkan syariat Islam. Terkait ya surat edaran Pak Wali Kota Medan tertanggal 13 Februari 2026 yang lalu, ya, ini adalah isinya tentang penataan penjualan daging non halal seperti yang dijelaskan oleh Pak Sinulingga di sini, Bapak Ibu saudara-saudari. Saya pun kaget ya, karena beberapa waktu yang lalu jujur saya bukan orang hukum dan saya tidak terlalu mengerti soal hukum sebenarnya. Tetapi ketika ya ada yang memberitahukan kepada saya bahwa rupanya dalam undang-undang pun diatur tentang daging halal dan daging non halal seperti begitu. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sinulingga, ini istilah daging non halal ini adalah hanya berdasarkan syariat Islam saja. Yang menjadi pertanyaan saya itu, kok bisa-bisanya ya di dalam undang-undang kita di negara Indonesia ini patokannya adalah syariat Islam. Padahal yang saya tahu ya kan, dan mungkin kita semua tahu bahwa negara kita Indonesia bukanlah negara syariat, tetapi negara kita adalah negara yang berdasar Pancasila. Orang-orangnya adalah orang-orang yang beragama, yang dimana orang-orangnya ini adalah beragama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Itulah yang sah di negara kita ini, Bapak Ibu Saudari. Tetapi sekali lagi herannya kok bisa gitu ya, undang-undang ini pun tentang daging non halal dan halal ini adalah patokannya dari saudara kita yang Islam. Kok bisa begitu? Bapak Ibu yang mungkin tahu nantinya bisa memberikan jawabannya ya. Terkait surat edaran dari Pak Wali Kota tertanggal 13 Februari 2026 itu, Bapak Ibu Saudari, ya sebenarnya bukan hanya soal istilah daging non halal dan halalnya yang dipermasalahkan. Oke lah, itu mungkin undang-undang sudah memberlakukan yang seperti itu. Tapi masalahnya, kalau misalnya mau menata itu, Kota Medan agar indah kelihatan seperti begitu, maka sepertinya bukan hanya penjual daging
babi itu yang ditata. Semua penjual harus juga ditata, Bapak Ibu. Bahkan juga saya melihat sebenarnya soal limbah yang dikatakan oleh mereka-mereka itu yang mengganggu lingkungan, itu nggak ada. Karena babi B2 itu bukan dipotong di lapak-lapak atau tempat penjualan mereka, tetapi di RPH, ya di rumah pemotongan hewan. Jadi nggak ada darah, ya kan, nggak ada sisa-sisa yang terbuang begitu saja yang mengakibatkan ada terjadi yang namanya polusi dan sebagainya. Tidak ada. Jadi soal yang namanya kebersihan itu sebenarnya hoax adanya, tidak terganggu. Itu sesuai dengan video yang ada dan juga sudah pernah saya bagikan di beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kedua, yang sebenarnya paling dituntut kepada Wali Kota Medan soal surat edarannya adalah ketika dia menerbitkan surat edaran itu adalah setelah ada ultimatum dari organisasi masyarakat Islam yang dimana mereka mengatakan bahwa Wali Kota Medan kami minta agar segera menutup secara total penjualan daging babi, ya. Dan kalau misalnya tidak ada respon dari Wali Kota Medan, maka kami akan melakukan aksi. Itu kata mereka, ya kan? Dan akhirnya Pak Wali Kota Medan tunduk dengan desakan mereka ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi seakan-akan Pak Wali Kota Medan ini ya takut dengan sekelompok organisasi masyarakat. Dan tentu yang kita tahu adalah mereka dari saudara kita yang beragama Islam. Memang tidak semua, tetapi memang atas nama agama seperti begitu. Lalu yang seterusnya adalah ketika ini surat edaran diterbitkan, ya kan, kalau misalnya mau ditata itu, maka seharusnya sudah disiapkan tempat penjualan, ya, kepada mereka yang selama ini berjualan. Artinya bahwa agar tidak terganggu kegiatan mereka. Bayangkan sudah beberapa hari ketika surat edaran itu diterbitkan, mereka pun tidak bisa berjualan seperti biasa dan mereka mengalami kerugian akan hal itu. Inilah yang diminta Bapak Ibu Saudara-saudari. Termasuk ini juga saya sampaikan kepada Pak Sada Ari Sinulinga ini. Maaf Bapak, saya bukan tidak setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi hanya ingin menjelaskan seperti begitu. Karena ketika mereka ditutup, ya, penjualannya di tempat yang biasa mereka berjualan itu, maka sudah pasti mereka mengalami kerugian, gitu ya. Jadi nggak ada pemasukan mereka, sedangkan mereka butuh makan, minum, dan juga untuk menyekolahkan anak mereka. Jadi maksudnya kemarin-kemarin itu aturannya kalau misalnya sebelum surat edaran itu diterbitkan, Pak Wali Kota sudah menyediakan kian seperti begitu loh, tempat mereka untuk berjualan, ya. Dan saya yang anehnya itu ketika mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini, mereka justru meminta kalau boleh mereka itu berjualan di tempat tertutup yang tidak di tempat umum. Nah, bagaimana kalau begitu? Kalau misalnya mereka berjualan di tempat tertutup, lalu siapa yang bisa mengetahui kalau mereka berjualan? Maka ujung-ujungnya mereka pun ya berjualan tanpa ada yang membeli jualan mereka, yaitu daging babi itu. Dan hasilnya, ya mereka pun dirugikan akan hal ini. Inilah yang dituntut. Jadi sehingga ketika ada aksi pada tanggal 26 Februari itu, mereka mendesak Wali Kota Medan untuk segera mencabut itu surat edaran, agar mereka bisa berjualan kembali dan bisa ya menyekolahkan anak mereka dan mereka bisa membeli ya segala kebutuhan keluarga mereka. Itu dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.